Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andita Intanazara, NPM 222191134 dari kelas C. Di sini saya akan mengulas kembali apa yang udah Ibu Melia berikan dari minggu kemarin tentang materi perkembangan peserta didik. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu, materi yang akan dibahas. Yang pertama ada pertumbuhan dan perkembangan, yang kedua prinsip perkembangan, yang ketiga tugas-tugas perkembangan, dan yang terakhir ada pubertas. Langsung saja ke materi pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan yang bersifat kuantitatif yang terjadi pada suatu objek dan subjek yang bersifat cenderung terbatas namun bisa dilihat langsung menggunakan indera. Selanjutnya ada perkembangan. Perkembangan adalah perubahan yang bersifat kuantitatif yang ada pada semua aspek dan sifatnya tidak terbatas serta tidak bisa diamati secara langsung oleh indera tapi hanya bisa dirasakan. Selanjutnya ada faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada nutrisi. Nutrisi di sini yang dimaksud berbagai makanan yang masuk pada tubuh anak atau individu tersebut. Yang kedua ada kondisi psikologis. Kondisi psikologis di sini keadaan yang ada pada diri individu tersebut yang mempengaruhi sikap dan perilakunya. Contoh mentalnya. Yang ketiga ada lingkungan. Lingkungan merupakan ruang lingkup atau kondisi sekitar tempat tinggal anak tersebut. Jadi, lingkungan itu berpengaruh juga dalam faktor pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya, lingkungan keluarganya, teman-temannya. Yang keempat, ada biologis. Biologis di sini merupakan faktor genetik warisan dari keluarganya, terutama pada orang tuanya. Yang terakhir ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik di sini berarti berbagai pergerakan yang dilakukan oleh individu tersebut. Contohnya, individu tersebut olahraga dalam kehidupannya. Yang kedua, prinsip perkembangan. Apa sih prinsip perkembangan? Di sini ada 5 poin. Yang pertama, proses yang tidak pernah berhenti. Yang kedua, semua aspek saling mempengaruhi. Yang ketiga, terjadinya pada tempo yang berlainan. Keempat, ada setiap fase memiliki ciri khas. Yang kelima, setiap individu normal akan mengalami fase perkembangan. Yang ke Selanjutnya ada perkembangan pada manusia. Yang satu, perubahan ukuran. Jadi, dari anak umur 2 tahun hingga dewasa, dia mengalami perubahan dari bisa berjalan, terus perubahan ukuran pada tubuhnya pun akan meningkat. Yang kedua ada perubahan proporsi. Di sini merupakan seperti contohnya massa otot yang dipengaruhi dari metabolisme individu tersebut. Yang ketiga, hilangnya ciri lama dan mendapatkan ciri baru. Selanjutnya, pola perkembangan yang dapat diramalkan. Yang pertama, ada hukum kepalokaudal. Yang di sini maksudnya, hukum ini merupakan kemajuan fungsi dan struktur perkembangannya dimulai dari kepala hingga kaki. Yang kedua ada hukum proxima distial. Hukum ini merupakan pengertiannya keluar dari sumbu pusat ke ujung tubuhnya, maksudnya dari dekat ke yang jauh. Jika hukum ini digabungkan akan menghasilkan pola perkembangan fisik diramalkan semasa hidupnya pra dan pasca kelahiran. Selanjutnya adalah perkembangan hasil proses kematangan dan belajar. Apa sih arti perkembangan hasil proses kematangan belajar? Di sini artinya ciri perkembangan fisik dan mental berasal dari kematangan intrinsik atau warisan genetik dan usaha individu tersebut. Selanjutnya ada 2 fungsi dalam perkembangan. Yang pertama ada fungsi filogenetik, artinya fungsi pada umumnya. Maksudnya contoh ini seperti anak bisa duduk, berdiri. Selanjutnya ada fungsi ontogenetik. Di sini merupakan fungsi khas pada individu tersebut. Contohnya dia bisa berenang, dia bisa bersepeda.
dan lain-lain. Selanjutnya ada teori perkembangan. Teori perkembangan yang pertama ada dari perspektif biologis. Perspektif biologis di sini merupakan keterbukaan dan perkembangan tubuhnya dipelajari pada level seluler dan level organismik. Level seluler adalah perkembangan sel-sel yang membentuk organ tubuh manusia. Yang kedua, level organismik. Level organismik adalah organ tubuh manusia yang mendukung hidup individu tersebut. Yang kedua, ada perspektif psikologis. Perspektif psikologis ini dipelajari melalui cara berpikir dan perasaannya. Selain itu, perilaku merupakan refleksi proses perkembangan individu, serta teori ini menjadi acuan dalam perkembangan individu tersebut. Selanjutnya ada 5 teori perkembangan. Yang pertama ada teori kematangan. Teori kematangan ini mempunyai 3 poin. Yang pertama, faktor internalnya menekan faktor keturunan. Yang kedua, penguasaan gerak akan lambat sebelum perkembangan biologisnya. Yang ketiga, faktor eksternal berpengaruh secara berkala. Selanjutnya ada teori keperilakuan. Teori ini mempunyai 3 pendapat bahwa faktor eksternal menekan faktor lingkungan. Yang kedua, individu yang aktif dan reaktif artinya dipengaruhi dari faktor eksternal. Yang ketiga, individu yang reaktif dianggap sebagai dasar perilaku individu tersebut. Yang ketiga ada teori belajar sosial. Teori belajar sosial mempunyai 2 pendapat bahwa satu, ada hubungan timbal balik dari pasif dan reaktif. Yang kedua, respon terhadap stimulus menjadi daya pembentuk perilaku anak tersebut. Yang keempat, ada teori kognitif. Teori kognitif mempunyai satu pendapat bahwa penentu perkembangan dilihat dari interaksi individu dengan lingkungannya. Selanjutnya ada ciri umum perkembangan. Ciri umum perkembangan yang pertama adanya perubahan pada fisik dan psikis. Yang kedua, adanya perubahan proporsi. Yang ketiga, ada hilangnya tanda lama dan munculnya tanda baru. Selanjutnya ada model stimulus respon. Model ini yang pertama rangsangan individu yang pasif dengan orang belajar. Jadi individu itu bisa dirangsang melalui orang yang belajar. Selanjutnya ada pengetahuan itu objektif, tidak berubah-ubah. Yang ketiga, belajar dan mengajar adalah interaksi pemahaman siswa dan pengajar. Jadi stimulusnya itu pengajar dan responnya oleh para mahasiswa atau siswa. Yang keempat, ada faktor penting dalam belajar adalah penguatan. Selanjutnya, ada perspektif psikologis dalam pemahaman perkembangan. Yang pertama, ada perspektif behaviorisme, punya 3 pengertian bahwa perkembangan terjadi karena interaksi, stimulus, dan respon. Yang kedua, didasari oleh lingkungan dengan adanya stimulus dan respon. Yang ketiga, adanya penguatan. Selanjutnya, perspektif kognitif. Perspektif kognitif ini mempunyai 4 pendapat bahwa adanya tahap pengenalan, yang kedua sesuai bertambahnya usia, yang ketiga perubahan perspektif dan pemahaman bukan tingkah laku yang nampak, yang keempat bisa disebut proses genetik. Selanjutnya ada perspektif humanis. Perspektif humanis ini mempunyai 3 pendapat bahwa belajar tuh dimulai dari memanusiakan manusia. Yang kedua, berbicara tentang konsep-konsep pendidikan. Yang ketiga, faktor motivasi dan pengalaman emosional menjadi asimilasi pengetahuan yang baru. Selanjutnya ada tahapan dalam perkembangan. Yang pertama, tahapan Gen Piaget. Tahapan di sini ada 4. Yang pertama, tahapan sensori motor pada tahun 0 sampai 2 tahun. Di tahap ini, individu dikendalikan oleh perasaannya.
Yang kedua ada tahapan preoperasional pada 2 sampai 7 tahun. Di sini, penguasaan simbol bahasa individu dan pengetahuannya langsung tanpa kesadaran yang terlihat. Yang ketiga, tahap operasional konkret pada tahun 7 sampai 11. Di sini, individu sudah dalam tahap pemikiran bisa logis dan pengelompokannya sudah bisa tertata. Selanjutnya ada tahap operasional formal. Di sini, individu mampu berpikir abstrak dan logis serta bekerja secara sistematif. Selain itu, bisa efektif dalam berpikir dan bisa eh, efektif secara ilmiah. Selanjutnya, eh, menurut J. Brunner, ada tahap enaktif dan tahap ikonik. Tahap enaktif merupakan individu melakukan aktivitas dalam upaya untuk memahami lingkungan sekitar. Contohnya kayak gigitan, sentuhan. Yang kedua ada tahap ikonik. Tahap ini individu memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar atau visualisasi verbal. Selanjutnya perkembangan menurut Holt. Di sini ada dua pendapat bahwa pengalaman konkret individu dapat dirasakan dan diceritakan. Yang kedua, pengamatan aktif dan reaktif terhadap pengalamannya. Contoh, mengapa peristiwa ini bisa terjadi. Selanjutnya, masuk ke tugas-tugas perkembangan dan permasalahannya. Yang pertama, ada perkembangan manusia. Mengapa manusia harus berkembang? Yang pertama pertanyaan itu bisa dijawab bahwa manusia bisa harus berkembang karena untuk mempertahankan hidupnya serta mencapai potensi-potensi dirinya, eh, contohnya kayak mencapai cita-citanya. Selanjutnya, tugas perkembangan. Pengertian tugas perkembangan sendiri adalah tugas pada periode tertentu dalam tentang kehidupan individu. Jika tugas itu berhasil dituntaskan, akan membuat rasa bahagia terhadap ketuntasan tugas tersebut. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, eh, pengertian ini dimuat oleh Robert Havigor pada tahun 1961. Ada pendapat dari Hurlock tahun 1981 bahwa tugas perkembangan itu merupakan harapan sosial. Selanjutnya, sumber tugas perkembangan. Sumber tugas perkembangan ada pertumbuhan fisik, contohnya pertumbuhan anak-anak hingga dewasa. Selanjutnya ada tuntutan masyarakat. Tuntutan masyarakat di sini cara pengambilan tuntutan tugas di sini belajar berorganisasi. Jadi di masyarakat ada beberapa organisasi Karang Taruna yang harus anak tugas pengembangannya harus dilatih. Selanjutnya ada kematangan kepribadian di sini. Contohnya cara pengambilan keputusan dan kelompok belajar. Selanjutnya ada tuntutan norma-norma agama. Contohnya takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tugas perkembangan pada individu, bayi dan anak-anak sampai umur 0 sampai 6 tahun. Di sini tugasnya belajar makan padat untuk daya gigitnya. Yang kedua ada kanak-kanak akhir pada umur 6 sampai 12 tahun. Pendidikan di sini harus mempelajari pendidikan moral, spiritual, nilai sosial, dan hati nurani dengan stimulus pembimbing. Yang ketiga ada remaja umur 13 sampai 18 tahun. Pengembangan percaya diri pada individu mulai terbentuk karena realita remaja saat ini adalah masa meniru. Selanjutnya, permasalahan yang mempengaruhi penugasan tugas perkembangan. Satu, peserta didik yang sulit memahami materi. Dua, peserta didik yang kurang atau tidak pandai. Yang ketiga, peserta didik yang nakal. Yang keempat, peserta didik yang malu. Yang kelima, peserta didik yang kurang memiliki motivasi dalam belajar. Selanjutnya, ada peran sekolah dalam mengembangkan tugas perkembangan. Yang pertama, peran. Peran guru. Guru sebagai peran utama dalam implementasian program pembelajaran. Yang kedua adalah ada guru dituntut untuk memiliki kemampuan tentang kompetisi.
Di sini tugasnya guru harus mempunyai kinerja yang bagus. Yang kedua, profesional. Yang ketiga, penguasaan materi akademiknya harus bagus. Yang keempat, penguasaan keterampilannya pun harus terlatih. Yang kelima, penerapan interaksi. Jadi guru harus bagus dalam interaksinya. Yang keenam ada kepribadian. Selanjutnya masuk ke materi pubertas. Pubertas. Pubertas perkembangan fisik. Artinya, pubertas adalah suatu fase di mana terjadinya perubahan fisik, fisiologis, serta kematangan sosial secara pesat pada awal remaja. Selanjutnya, perbedaan kriteria antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki yang pertama mengalami mimpi basah, yang kedua tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan, kaki, ketiak, dan tumbuhnya kumis. Yang ketiga, terjadinya perubahan suara. Yang keempat, tumbuhnya jakun. Untuk perempuan, ada mengalami menstruasi. Yang kedua, tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan dan ketiak. Yang ketiga, bertambah besarnya buah dada. Yang keempat, ada bertambah besarnya pinggul. Di sini, beberapa laki-laki mulai memproduksi sperma pada usia 14 tahun dan perempuan mengalami haid ketika payudaranya sudah tumbuh setinggi 2 jari, serta karakteristik lainnya mulai muncul pada keduanya. Selanjutnya ada kondisi penyebab pubertas. Di sini ada dua. Yang pertama ada kelenjar pituitari. Di sini merupakan hormon pertumbuhan yang menyebabkan perubahan ukuran. Yang kedua ada hormon ginadotrofik. Di sini hormon perangsang kelenjar gonad. Eh, Hormon ini mengubah kelenjar seks menjadi aktif. Selanjutnya, karakteristik pada pubertas ada dua. Periode tumbang tindih. Periode ini pada anak umur 2-3 tahun dan remaja pemulaan 1-2 tahun. Artinya, pemeliharaan antara masa anak dengan awal masa remaja. Selanjutnya, periode yang singkat. Periode ini berangsur sampai 2-4 tahun. Perubahan yang terjadi berlangsung secara cepat. Selanjutnya ada kerawanan fase pubertas. Yang pertama kerawanan fisik, yang kedua kerawanan psikologis. Kerawanan pubertas ada 6. 1. Ingin menyendiri. 2. Bosan. 3. Indikoordinasi. Keempat, penampilan terlalu sederhana. Kelima, emosional yang tidak stabil. Keenam, hilangnya percaya diri. Selanjutnya, tugas perkembangan masa pubertas. Yang pertama, menerima perubahan tubuh. Yang kedua, menerima peran sesuai jenis kelamin. Selanjutnya, makna periode remaja. Yang pertama, menurut Buchler, masa kebutuhan saling mengisi. Yang kedua, masa Spenger, masa pertumbuhan tujuan hidup. Yang ketiga, menurut Foma, masa pembentukan sikap pada individu. Yang keempat, menurut Erikson, masa yang sangat kritis. Selanjutnya, tugas perkembangan individu. Yang pertama, menerima keadaan diri dan penampilan diri. Yang kedua, belajar berperan sesuai jenis kelamin. Ketiga, membentuk pertumbuhan hubungan pertemanan secara dewasa. Yang keempat, ada mengembangkan kemandirian. Selain itu, ada mengembangkan tanggung jawab sosial. Yang kedua, mengembangkan kemampuan dan keterampilan intelektual untuk hidup bermasyarakat. Ketiga, mencapai nilai-nilai kedewasaan. Yang keempat, mempersiapkan hidup berkeluarga. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.